Namaku Alina Pratama. Umurku 28 tahun ketika ibuku memutuskan bahwa cara terbaik untuk menyelesaikan rasa malunya terhadapku adalah dengan mengumpulkan seluruh keluarga besar, duduk melingkar di ruang tamu rumah nenek, lalu secara resmi mengumumkan bahwa dia tidak lagi menganggapku sebagai anaknya. Aku masih ingat bunyi sendok yang beradu pelan dengan gelas teh ketika dia berdiri. Masih ingat bau karpet lama yang lembab, suara kipas angin yang berdecit, dan cahaya sore yang masuk lewat jendela jalusi, membelah wajah-wajah orang yang dulu kupanggil keluargaku menjadi garis-garis terang dan gelap. Dan yang paling kuingat adalah cara ibuku menatapku. Bukan seperti ibu yang marah. Bukan seperti ibu yang terluka. Tapi seperti seseorang yang sedang membuang barang yang sudah lama tidak berguna, dan akhirnya menemukan alasan yang cukup sah untuk menyingkirkannya di depan saksi. Kalimatnya sederhana. Mulai hari ini, katanya dengan suara tenang yang justru terdengar lebih kejam, saya tidak punya anak perempuan seperti Alina. Ruangan itu seketika sunyi. Sepupuku yang paling kecil berhenti memainkan mobil-mobilannya. Bibiku menurunkan cangkir perlahan. Paman tertuaku berdeham seperti mau mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Ayahku duduk menunduk, tangannya bertaut, menatap lantai seperti garis-garis tegel di bawah kakinya jauh lebih menarik daripada apa yang sedang terjadi pada hidup anaknya sendiri. Aku berdiri di dekat lemari pajangan, masih mengenakan seragam kerja yang belum sempat kuganti, tas selempang masih menggantung di bahuku, dan untuk beberapa detik, aku benar-benar tidak bisa bernapas. Bukan karena aku terkejut, tapi karena jauh di dalam diriku, aku sudah tahu hari ini akan datang. Sebelum aku cerita apa yang membuat ibuku sampai mengadakan pertemuan keluarga untuk membuang aku dari hidup mereka, tulis di komentar jam berapa sekarang di tempat kalian dan kalian nonton dari mana. Aku selalu heran bagaimana satu cerita keluarga yang berantakan bisa menemukan jalannya ke hati orang-orang di tempat yang sangat jauh. Kalau kalian pernah merasa tidak diinginkan di rumah sendiri, kalian akan mengerti satu hal ini. Penolakan tidak selalu datang dalam bentuk teriakan. Kadang-kadang dia datang pelan, bertahun-tahun, lewat tatapan dingin, perbandingan yang tidak habis-habis, dan cara seseorang membuatmu merasa bahwa keberadaanmu sendiri adalah beban. Di keluargaku, aku adalah beban itu. Aku anak kedua. Kakakku, Raffi, 2 tahun lebih tua dariku. Dari kecil, dia adalah kebanggaan keluarga. Nilainya bagus, wajahnya fotogenik, pandai bicara, dan yang paling penting buat ibuku, dia tahu cara tampil seperti anak sukses. Dia tahu kapan tersenyum di depan tamu, kapan merangkul bahu ibu di depan kamera, kapan menyebut nama ayah dengan nada hormat agar terdengar seperti anak lelaki sempurna. Aku berbeda. Aku tidak pandai menjilat, tidak pandai pura-pura. Dan sejak kecil aku terlalu sering bertanya hal-hal yang seharusnya tidak kutanyakan kalau aku ingin hidup tenang. Kenapa uang les Raffi dibayar penuh tapi lesku dibilang pemborosan? Kenapa laptop baru untuk kakak dianggap investasi, tapi laptop untukku dibilang nanti saja? Kenapa kalau kakak pulang malam dibilang sibuk, tapi kalau aku pulang malam dibilang tidak tahu diri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuatku capek mendengarnya, kata ibuku. Katanya aku selalu mencari masalah, selalu membuat rumah panas, selalu ingin menang sendiri. Padahal yang kuinginkan cuma satu, dianggap sama. Waktu aku kelas 4 SD, aku juara 1 lomba pidato. Aku pulang dengan piala kecil berwarna emas, yang bagiku saat itu terasa seperti benda paling berharga di dunia. Aku masuk rumah sambil senyum lebar, mencari ibuku. Dia sedang membantu Raffi bersiap untuk pertandingan futsal. Aku mengangkat pialaku tinggi-tinggi. Lihat, aku menang. Dia menoleh sebentar. Bagus, simpan dulu ya. Mama lagi bantu kakak. Lalu dia kembali mengikat tali sepatu Raffi. Malamnya, piala itu kutaruh di rak buku sendiri. Tidak ada foto. Tidak ada pelukan. Tidak ada ucapan selamat lagi. 2 minggu kemudian, Raffi mendapat medali perak di turnamen antar sekolah. Ibuku mengundang tetangga. Itu kejadian kecil, mungkin. Tapi begitulah luka-luka besar terbentuk. Dari hal-hal yang dianggap kecil oleh orang lain, tapi menumpuk diam-diam dalam dada seorang anak sampai dia dewasa dalam keadaan setengah kosong. Saat remaja, aku mulai bekerja sambilan. Bukan karena ingin terlihat mandiri, tapi karena aku lelah meminta.
Aku jualan online kecil-kecilan, bantu tetangga mengetik tugas, bahkan pernah jadi guru les anak SD. Kalau aku butuh uang untuk buku atau ongkos tambahan, aku cari sendiri. Ibuku justru suka bilang ke orang-orang, Alina memang keras kepala. Dari dulu maunya sendiri. Bukan maunya sendiri. Aku cuma belajar terlalu cepat bahwa kalau aku jatuh, tidak akan ada yang berlari menangkapku. Setelah lulus SMA, aku diterima di jurusan Desain Komunikasi Visual lewat jalur beasiswa parsial. Aku bahagia sekali. Aku suka menggambar, suka memecahkan masalah visual, suka membangun identitas brand, suka melihat bagaimana ide bisa berubah jadi sesuatu yang hidup. Tapi begitu aku bilang mau kuliah di sana, ibuku langsung menatapku seperti aku baru saja mengumumkan niat menjadi pengangguran profesional. Desain? Jadi mau gambar-gambar saja seumur hidup? Ada kerjaan tetapnya? Nanti hidupmu ditanggung siapa? Aku masih ingat ayahku duduk diam, mengaduk kopi, tidak membelaku. Dan Raffi, yang saat itu baru masuk Fakultas Ekonomi, tertawa kecil lalu berkata, paling nanti ujung-ujungnya bikin undangan nikah orang. Seisi meja makan tertawa. Aku ikut tersenyum kecil supaya tidak kelihatan sakit hati. Itulah keahlianku dulu. Menyembunyikan luka agar orang-orang yang melukaimu tetap nyaman. Desain kuliahku tidak kemasan mudah. Produk UMKM, aku ambil proyek yang bisa kubayar dengan waktu awal, tidur. Bikin teman-temanku nongkrong, aku revisi. Teman-temanku pacaran, aku lembur. Saat yang lain liburan semester, aku duduk di kos sempitku dengan kipas angin rusak, menyelesaikan presentasi klien luar kota sambil makan mie instan. Ibuku tidak pernah bertanya aku makan apa. Dia lebih sering menelepon untuk cerita bahwa Raffi diincar perusahaan besar, bahwa Raffi akan punya masa depan cerah, bahwa Raffi tahu cara membuat keluarga bangga. Kalau aku cerita tentang klien baru, dia bilang, syukurlah, biar ada pemasukan. Tidak ada rasa ingin tahu. Tidak ada kagum. Hanya nada seperti aku sedang sibuk bermain rumah-rumahan dan semoga segera sadar diri. Setelah lulus, aku bekerja di sebuah agensi kecil. Gajinya tidak besar, jam kerjanya gila, tapi di sana aku belajar banyak. Tentang branding, kampanye digital, perilaku konsumen, data, presentasi, negosiasi, semuanya. 3 tahun kemudian aku keluar dan membangun studio kreatif sendiri bersama sahabatku, Naya. Nama studio kami Ruang Tumbuh. Awalnya cuma berdua. Meja lipat, laptop second, klien tidak banyak. Tapi kami jujur, kami kerja mati-matian, dan hasil kerja kami bagus. Perlahan, 1 klien datang, lalu 2, lalu 5, lalu perusahaan-perusahaan yang dulu cuma kulihat logonya di billboard mulai masuk ke email kami. Aku tidak banyak cerita ke keluarga. Sebagian karena sibuk. Sebagian lagi karena aku tahu reaksinya. Benar saja. Saat ibuku mendengar dari tanteku bahwa aku menyewa ruko kecil untuk kantor, dia meneleponku bukan untuk mengucapkan selamat, tapi untuk bertanya, sewa ruko pakai uang dari mana? Jangan-jangan pinjam online? Jangan bikin malu keluarga. Aku tertawa waktu itu, meski pahit. Malu keluarga. Kata-kata itu sering sekali muncul kalau menyangkut aku. Kalau Raffi mengganti mobil dengan cicilan besar, itu gaya hidup anak muda sukses. Kalau aku menyewa kantor dari tabunganku sendiri, itu berisiko mempermalukan keluarga. Kalau Raffi resign dari pekerjaan pertamanya demi tawaran yang lebih baik, itu berani mengambil peluang. Kalau aku menolak proyek yang tidak etis, itu sok idealis. Tidak peduli apa yang kulakukan, dalam narasi mereka, aku selalu versi yang salah. Lalu datanglah kejadian yang menjadi awal dari semuanya. Raffi bertunangan dengan perempuan bernama Selin. Cantik, pintar bersosialisasi, keluarganya kaya, dan yang paling penting bagi ibuku, sangat bisa dipamerkan. Pertunangan itu seperti proyek nasional. Semua orang sibuk. Grup keluarga penuh dengan foto venue, kain dekorasi, daftar tamu, dan komentar-komentar manis yang sebenarnya lebih mirip kompetisi siapa paling dekat dengan pasangan bahagia. Aku datang ke acara pertunangan, membawa hadiah dan senyum sopan. Di tengah makan malam, salah satu tante bertanya padaku di depan semua orang, "Nah, Alina kapan nyusul? Atau sibuk kerja terus sampai lupa jadi perempuan?" Aku belum sempat jawab, ibuku sudah tertawa lebih dulu. Alina itu beda. Dia terlalu keras. Laki-laki suka takut sama dia.
Semua ikut tertawa. Aku tersenyum tipis. Lalu Raffi menambahkan, iya, siapa juga yang mau sama orang yang kalau ngobrol rasanya kayak presentasi proposal. Ruangan meledak oleh tawa lagi. Kecil, Ya, cuma bercanda, kan? Begitulah orang-orang menamai penghinaan saat mereka tidak ingin bertanggung jawab. malam itu, dalam perjalanan pulang, aku menangis di parkiran basement sendirian sampai maskara di pipiku luntur. Bukan karena belum menikah. Bukan karena ucapan mereka akurat. Tapi karena sekali lagi, keluargaku menjadikan aku bahan hiburan agar suasana hangat bagi orang lain. Setelah itu aku makin menjauh. Aku fokus membesarkan ruang tumbuh. Dan di saat yang sama, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan mulai terjadi. Salah satu kampanye yang kami kerjakan untuk brand kesehatan meledak besar. Data konversinya tinggi, engagementnya gila, dan cara kami memadukan storytelling emosional dengan desain performa menarik perhatian banyak orang. Dari sana kami berkembang cepat. Kami membangun tim. Menambah divisi. Masuk ke konsultasi brand. Lalu membuat platform internal untuk membantu bisnis kecil memetakan identitas, konten, dan pertumbuhan mereka secara Platform otomatis. itu kami beri nama Sora. Awalnya cuma alat bantu internal. Lama-lama jadi produk. Investor datang. Mitra datang. Nama kami mulai dibicarakan di ruang-ruang yang dulu terasa sangat jauh dari hidupku. Aku masih tinggal di apartemen sederhana. Masih pakai sepatu yang nyaman, bukan yang mahal. Masih mengirim uang bulanan untuk nenek tanpa sepengetahuan siapapun. Masih bekerja hampir setiap hari. Tapi hidupku berubah. Sangat berubah. Dan keluargaku tidak tahu. Bukan karena aku merahasiakannya secara aktif. Mereka saja tidak pernah benar-benar bertanya. Kalau ibuku menelepon, topiknya tetap Raffi. Rencana pernikahan Raffi. Karir Raffi. Apartemen baru Raffi. Kemungkinan promosi Raffi. Bahkan saat aku mencoba cerita bahwa kami sedang menyiapkan putaran investasi, dia malah memotong. Oh iya, Mama lupa bilang, sepupu kamu bilang Raffi cocok sekali jadi direktur muda. Aku berhenti mencoba. Lalu, 6 bulan sebelum pertemuan keluarga itu, bencana kecil menimpa mereka. Raffi terlibat masalah keuangan. Bukan kriminal, tapi cukup parah. Dia mengambil keputusan investasi gegabah, berutang demi gaya hidup yang lebih tinggi daripada kemampuannya, dan ketika keadaan memburuk, dia panik. Ibuku dan ayahku menutupi sebisanya. Menjual perhiasan, menguras tabungan, bahkan meminjam dari paman. Aku tahu ini dari tanteku, bukan dari mereka. Lalu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ibuku meneleponku dengan suara lembut. Alina, kamu sibuk? Pertanyaan sesederhana itu seharusnya hangat. Tapi dalam keluargaku, kehangatan mendadak selalu berarti ada tagihan yang akan dibebankan kepadaku. Ada apa, Ma? Dia berdeham. Sebenarnya Mama malu ngomong ini. Kakakmu lagi ada kesulitan. Cuma sementara. Kami pikir, kalau kamu ada tabungan sedikit, bantu dulu. Nanti juga dibalikin. Sedikit. Aku hampir tertawa. Saat itu, aku secara teknis sudah menjadi salah satu pendiri perusahaan dengan valuasi yang terus naik. Rekening pribadiku jauh lebih sehat daripada yang pernah kubayangkan. Aku mampu membantu berkali-kali lipat dari yang mereka butuhkan. Tapi aku diam. Bukan karena aku pelit. Karena aku mendengar sesuatu yang lebih menyakitkan daripada permintaan uang. Aku mendengar bahwa setelah semua pengabaian, semua penghinaan, semua perbandingan, satu-satunya saat aku dianggap penting adalah ketika aku mungkin bisa menyelamatkan anak favorit mereka. Aku bertanya pelan, kalau aku yang lagi kesulitan, kalian akan jual perhiasan juga buat aku. Hening. Lalu ibuku berkata dengan nada tersinggung, kenapa kamu selalu bikin semuanya sulit? Ini bukan soal masa lalu. Ini soal keluarga. Keluarga. Kata yang sangat mulia diucapkan oleh orang yang paling rajin menggunakannya sebagai alat menekan. Aku menolak. Sopan, tapi tegas. Aku bilang aku tidak akan terlibat menyelamatkan keputusan finansial yang bukan buatanku. Sejak hari itu, nada ibuku berubah total. Dingin, tajam, tersinggung. Seolah-olah penolakanku bukan batas yang sehat, melainkan pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian, rumor mulai beredar di keluarga besar. Katanya aku sombong sejak punya uang dari
Internet. Katanya aku berubah. Katanya aku tidak peduli keluarga. Katanya aku merasa paling sukses. Padahal mereka bahkan tidak tahu angka sebenarnya. Lalu puncaknya datang ketika nenek sakit dan harus dirawat. Aku yang mengurus sebagian besar kebutuhan medisnya. Aku yang mencarikan dokter kedua. Aku yang membayar kamar rawat yang lebih baik tanpa banyak bicara. Tapi saat keluarga besar berkumpul di rumah nenek setelah beliau pulang dari rumah sakit, ibuku justru memanfaatkan momen itu untuk menyerangku. Dia bilang aku mempermalukan keluarga karena menolak membantu Raffi. Dia bilang aku terlalu perhitungan. Dia bilang aku lupa daratan. Dan kemudian dia mengatur pertemuan keluarga resmi itu. Dengan alasan, katanya, supaya semuanya jelas. Aku sempat berpikir untuk tidak datang. Tapi aku datang. Bukan karena aku masih berharap dibela. Harapan itu sudah lama mati. Aku datang karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak takut lagi pada apa yang bisa mereka katakan tentangku. Aku sudah terlalu jauh berjalan sendirian untuk hancur hanya oleh opini orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatku. Jadi sore itu, aku masuk ke rumah nenek dan langsung tahu atmosfernya berbeda. Kursi-kursi disusun melingkar. Air minum dan kue kering disiapkan seperti rapat RT. Semua orang ada di sana. Paman, bibi, sepupu, bahkan tetangga dekat yang terlalu sering ikut campur urusan keluarga. Ibuku duduk paling depan. Ayah di sampingnya. Raffi di sebelah kiri, wajahnya kaku tapi sok tenang. Aku duduk di satu kursi kosong dekat jendela. Ibuku membuka pembicaraan dengan suara yang dibuat-buat tenang. Kita semua tahu beberapa bulan terakhir keluarga ini banyak diuji. Dan saya rasa ada satu hal yang harus dibicarakan terbuka, supaya tidak ada salah paham lagi. Aku menatapnya. Diam. Dia melanjutkan, Alina telah menunjukkan sikap yang sangat mengecewakan. Di saat keluarganya membutuhkan, dia memilih ego. Dia merasa karena dia punya sedikit keberhasilan, dia bisa memandang rendah kakaknya sendiri. Sedikit keberhasilan. Lucu sekali, aku masih diam. Lalu dia mulai mengeluarkan daftar panjang keluhannya. Bahwa aku susah dihubungi. Bahwa aku jarang datang. Bahwa aku terlalu kaku. Bahwa aku tidak punya empati. Bahwa aku memperlihatkan uang dengan cara diam-diam membantu nenek tapi tidak mau membantu Raffi, seolah ingin membuktikan siapa yang layak dan siapa yang tidak. Setiap kalimatnya seperti batu. Mutar ulang karena benar sampai percaya itu fakta. Aku memandang ayah. Dia tetap diam. Saat itulah sesuatu di dalam diriku benar-benar berubah. Bukan retak. Bukan marah. Justru tenang. Aku sadar, aku sudah terlalu sering menunggu seseorang di ruangan itu untuk memilihku. Ayahku. Salah satu bibiku. Nenek. Siapapun. Tapi tidak ada yang akan melakukannya. Kalau hari itu aku tidak memilih diriku sendiri, maka tidak akan ada yang pernah melakukannya. Lalu ibuku berdiri dan mengucapkan kalimat itu. Mulai hari ini, saya tidak punya anak perempuan seperti Alina. Beberapa orang terkejut. Beberapa menunduk. Beberapa jelas menikmati dramanya. Dan anehnya, setelah mendengar kalimat yang mungkin dulu akan menghancurkanku, yang kurasakan justru bukan hancur, tapi lega. Seolah ada sesuatu yang selama ini menindih dadaku akhirnya selesai juga. Selesai berpura-pura. Selesai berharap. Selesai mengecilkan diri. Aku berdiri perlahan. Suara kursiku bergeser pelan di lantai. Semua mata tertuju padaku. Aku menatap ibuku, lalu ayah, lalu Raffi, lalu seluruh ruangan. Ketika aku bicara, suaraku tidak bergetar. Kalau begitu, kataku, untung sekali saya sudah berhenti menunggu ibu jadi ibu saya sejak lama. Ruangan langsung menegang. Ibuku membelalak. Lihat bagaimana caranya bicara. Tapi aku teruskan. Karena ibu yang benar-benar melihat anaknya tidak hanya datang saat butuh. Tidak hanya mengingat anaknya ketika anak favoritnya sedang tenggelam. Tidak mengumpulkan keluarga untuk mempermalukan anak sendiri hanya karena anak itu berani bilang tidak. Astagfirullah. Bisik salah satu bibi. Aku menoleh sebentar ke arahnya. Bibi boleh istighfar. Tapi semuanya di ruangan ini tahu saya tidak bohong. Wajah beberapa orang berubah. Aku melangkah maju satu langkah. Dari kecil saya diajari bahwa cinta di rumah ini ada rankingnya.
Kak Raffi selalu nomor satu. Semua dibenarkan. Semua ditolong. Semua dimaklumi. Dan saya dijadikan anak yang katanya kuat, mandiri, tidak merepotkan. Kedengarannya bagus, ya? Padahal artinya cuma satu. Saya diabaikan. Ibuku mencoba menyela. Jangan drama. Aku mengangkat tangan sedikit. Tidak, Ma. Hari ini gantian saya yang bicara. Dari kecil saya dengar semua versi kalian tentang saya. Sekali ini, dengar versi saya. Tidak ada yang bergerak. Aku bisa mendengar detak jam dinding. Aku kerja dari nol, lanjutku, kini suaraku lebih rendah tapi lebih tajam. Aku membangun hidupku sendiri tanpa bantuan yang kalian berikan dengan murah hati kepada kakakku. Aku bayar kuliah sambil kerja. Aku bangun usaha sambil kalian sebut itu hobi. Aku menahan hinaan, candaan, tatapan meremehkan, dan tetap datang ke acara keluarga dengan sopan. Tapi waktu kalian butuh seseorang untuk menyelamatkan anak emas kalian, tiba-tiba aku dianggap keluarga lagi. Raffi akhirnya berdiri. Jangan bawa-bawa aku seolah semua ini salahku. Aku menatapnya. Memang bukan semua salahmu. Tapi kamu menikmatinya. Itu fakta. Wajahnya memerah. Aku tidak pernah minta dipilih. Tapi kamu tidak pernah menolak saat aku dikorbankan untuk membuatmu tetap terlihat bersinar. Dia terdiam. Aku melihat itu masuk. Sedikit, tapi masuk. Ibuku melipat tangan. Sudah selesai? Kamu mau pamer apa sekarang? Bahwa kamu kaya? Bahwa kamu lebih hebat? Itu yang kamu mau dari dulu, kan? Pengakuan? Untuk sesaat, aku benar-benar ingin tertawa. Seumur hidup aku dianggap haus perhatian oleh orang-orang yang tidak pernah memberiku bahkan 1/10 perhatian yang mereka hamburkan ke anak lain. Aku mengeluarkan ponselku. Bukan untuk pamer. Tapi karena aku tahu orang-orang seperti mereka hanya percaya pada sesuatu jika ada angka yang cukup besar untuk memaksa mereka diam. Aku membuka email dan dokumen yang selama ini kusimpan rapi. Bukan cuma rekening, tapi berita akuisisi, nama perusahaan, nilai kesepakatan, struktur kepemilikan. Semua legal. Semua nyata. Aku tidak melempar ponsel itu. Aku hanya meletakkannya di meja tengah. Aku tidak perlu pengakuan dari kalian, kataku pelan. Tapi kalian akan berhenti menyebut aku anak gagal, anak sombong, atau anak yang tidak tahu balas budi. Ayah akhirnya bergerak. Dia mengambil ponsel itu dengan tangan pelan. Membaca. Keningnya berkerut. Matanya membesar. Lalu dia menyerahkannya ke ibu. Ibuku membaca lebih cepat. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Raffi merebutnya. Dia membaca setengah panik, setengah tidak percaya. Ini apa? Katanya. Valuasi? Akuisisi? Saham? Ini tidak mungkin. Mungkin, kataku. Sangat mungkin. Karena sementara kalian sibuk membuat narasi tentang siapa yang layak dibanggakan di keluarga ini, aku bekerja. Ruangan berubah. Aku melihatnya secara nyata. Cara bibiku yang paling cerewet tiba-tiba duduk lebih tegak. Cara paman yang tadi terlihat bosan sekarang serius. Cara sepupu-sepupuku saling pandang. Cara ibuku memegang ponsel itu seperti sedang memegang benda panas. Berapa? Tanya salah satu paman pelan. Aku menatap lurus ke depan. Lebih dari cukup untuk menolong siapapun di ruangan ini. Tapi bukan itu poinnya. Ibu menelan ludah. Kamu tidak pernah bilang. Aku hampir tersenyum. Kapan? Saat Mama potong ceritaku untuk cerita soal Raffi? Saat Mama bilang usahaku bukan kerjaan sungguhan? Atau saat Mama menelepon cuma untuk minta aku menolong kakak? Dia membuka mulut, menutupnya lagi. Aku menoleh ke seluruh ruangan. Semua dengar baik-baik. Aku bukan anak durhaka karena menolak membiayai kesalahan orang dewasa yang sudah berkali-kali diselamatkan dari konsekuensinya. Aku juga bukan sombong karena memilih batas yang sehat. Aku hanya berhenti membiarkan keluarga ini memanfaatkan kesetiaanku sambil menghina keberadaanku. Sunyi. Sunyi yang padat sekali. Lalu sesuatu yang sama sekali tidak kuduga terjadi. Nenekku, yang duduk di kursi malas dekat pintu kamar, bicara. Suaranya pelan, tua, tapi jelas. Dari dulu saya lihat, katanya,
Cuma saya sudah terlalu lemah untuk melawan cara kalian membesarkan anak-anak ini. Sekarang saya mau bilang, Alina benar. Semua menoleh ke nenek. Ibuku langsung panik. Bu, jangan ikut. Tutup mulutmu dulu, kata nenek, dan aku tidak pernah mendengar beliau bicara sekeras itu seumur hidupku. Kamu mau buang anakmu di depan keluarga? Malu harusnya. Dari kecil yang kamu puja satu, yang lain kamu suruh kuat terus. Anak bukan batu. Anak yang diam bukan berarti Bukan tidak luka. tangisan Lembut. Tangisan Ibuku orang mulai yang menangis. tiba-tiba merasa panggungnya direbut. Tapi dia menolak bantu keluarganya, katanya. Nenek menatapnya lama. Keluarga bukan tempat memeras anak yang paling lama kamu abaikan. Kalimat itu menghantam ruangan seperti petir. Aku melihat ayah memijat wajahnya. Aku melihat Raffi berdiri kaku, seperti seseorang baru menarik karpet di bawah kakinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sendirian di rumah itu. Bukan karena semua orang tiba-tiba baik, tapi karena kebenaran akhirnya punya suara selain suaraku. Raffi memecah keheningan lebih dulu. Oke, katanya dengan suara serak, jadi sekarang aku monster ya? Semua gara-gara satu keputusan finansial buruk? Semua orang pernah salah. Aku menatapnya. Masalahmu bukan cuma keputusan buruk. Masalahmu adalah kamu dibiasakan merasa akan selalu ada orang yang menanggung akibatnya selain kamu. Dia tertawa pendek, pahit. Enak ya ngomong begitu kalau kamu sekarang di atas. Bukan di atas, jawabku. Aku hanya akhirnya berdiri di tempat yang tidak bisa kalian injak lagi. Itu membuatnya diam. Ibuku mendekat setengah langkah ke arahku. Kalau kamu punya semua ini, katanya pelan, kenapa kamu biarkan kami kesulitan? Nah, akhirnya, bukan, maaf kami salah. Bukan, bagaimana kamu bisa sampai sejauh ini? Bukan, kami bangga. Tapi kenapa kamu biarkan kami kesulitan? Disitulah aku tahu. Bahkan setelah semua ini, naluri pertama mereka tetap sama. Akses, hak, klaim atas diriku dan apapun yang kubangun. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, kataku. Ibuku bingung. Untuk apa? Untuk mengingatkanku kenapa aku tidak boleh goyah. Aku mengambil ponselku dari tangan Raffi. Lalu aku bicara pelan, jelas, satu persatu. Aku tidak akan menyerahkan uang untuk menutup lubang yang dibuat oleh kesombongan, manipulasi, dan favoritisme bertahun-tahun. Aku tidak akan menjadi dompet darurat keluarga yang hanya dianggap ada saat dibutuhkan. Aku juga tidak akan lagi datang ke rumah atau acara apapun di mana aku harus mengecilkan diriku agar orang lain tetap merasa besar. Ayah berdiri tiba-tiba. Lina, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Aku menatapnya lama sekali. Suaraku melembut, mungkin untuk pertama kalinya sore itu. Ya, aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk diajak bicara baik-baik. Matanya langsung jatuh. Aku tidak berteriak. Aku tidak membanting pintu. Aku tidak mengutuk siapapun. Aku hanya membuka tasku, mengeluarkan amplop coklat, dan meletakkannya di meja. Apa itu? Tanya Bibi. Itu bukti semua biaya pengobatan nenek yang sudah kubayar sampai 3 bulan ke depan. Juga biaya pendamping dan kontrol lanjutan. Karena aku membantu ketika aku memilih membantu, bukan ketika aku dipaksa melalui rasa bersalah. Aku menatap ibuku, dan karena aku ingin jelas, itu untuk nenek, bukan untuk keluarga ini. Ibuku menangis lebih keras sekarang. Jadi kamu benar-benar mau pergi? Aku tersenyum tipis. Sedih, tapi mantap. Aku sudah pergi sejak lama. Kalian cuma baru sadar sekarang. Lalu aku mengambil mantelku. Tapi sebelum aku sampai ke pintu, Raffi memanggilku. Alina. Aku berhenti. Menoleh. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak terdengar pongah. Tidak terdengar seperti anak emas. Hanya terdengar kecil. Apa aku benar-benar sejahat itu? Tanyanya. Pertanyaan itu membuat ruangan hening lagi. Karena di balik semua kemarahan, semua pembelaan, semua ego, kadang ada satu momen ketika seseorang akhirnya melihat reruntuhan dirinya sendiri. Aku menatap kakakku lama. Aku tidak pikir kamu lahir jahat, kataku akhirnya. Aku pikir kamu dibesarkan untuk percaya bahwa cintamu harus selalu didahulukan.
Dan karena semua orang membiarkan itu, kamu tidak pernah belajar melihat siapa yang terinjak. Dia menunduk. Tidak ada jawaban. Aku keluar dari rumah nenek dengan napas panjang yang terasa seperti napas pertamaku dalam bertahun-tahun. Di luar, langit sudah mulai gelap. Udara dingin menyentuh kulitku. Motor lewat. Seseorang menjual gorengan di ujung gang. Dunia terus berjalan, seolah satu keluarga barusan tidak meledak di belakangku. Aku duduk di mobil cukup lama sebelum menyalakan mesin. Tanganku gemetar saat itu. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku akhirnya menyusul keberanian yang tadi kupaksa keluar. Aku menangis. Tentu saja aku menangis. Aku bukan batu. Penolakan tetap menyakitkan meskipun datang dari orang yang sudah lama melukaimu. Tapi di sela tangis itu, ada rasa lain. Bebas. Benar-benar bebas. Minggu-minggu setelahnya aneh sekali. Grup keluarga sepi. Tidak ada pesan selamat pagi. Tidak ada share resep. Tidak ada foto keluarga. Ibuku menelepon berkali-kali, tapi tidak kuangkat dulu. Ayah mengirim satu pesan pendek. Ayah minta maaf karena diam. Aku membacanya berkali-kali. Dulu, kalimat seperti itu mungkin cukup membuatku luluh. Tapi terapi mengajariku sesuatu. Penyesalan bukan perubahan. Kata-kata bukan pola baru. Aku tidak lagi menukar lukaku dengan harapan murah. Aku fokus pada pekerjaanku. Pada timku, pada hidup yang kubangun dengan tangan sendiri. Aku juga mulai melakukan sesuatu yang selama ini kutunda-tunda. Aku pergi ke psikolog. Di sana, untuk pertama kalinya, seseorang membantuku menamai apa yang sebenarnya terjadi padaku. Bukan cuma masalah keluarga. Bukan cuma kurang cocok. Tapi pengabaian emosional. Favoritisme. Parentification dalam bentuk halus. Pola relasi yang membuat satu anak menjadi pusat orbit dan anak lain menjadi penyangga. Mendengar istilah-istilah itu tidak membuatku lebih sedih. Justru lebih waras. Karena ternyata aku tidak gila. Aku tidak terlalu sensitif. Aku tidak membesar-besarkan. Ada nama untuk luka yang selama ini kubawa. 2 bulan setelah pertemuan keluarga itu, sebuah artikel bisnis besar memuat kisah akuisisi perusahaan kami. Namaku ada di sana. Foto profesionalku ada di sana. Cerita tentang bagaimana kami membangun produk untuk membantu usaha kecil bertumbuh ada di sana. Keluargaku akhirnya tahu semua. Bukan versi rumor. Versi nyata. 3 hari setelah artikel itu terbit, ayah datang ke kantorku. Sendiri, resepsionis menelepon ke atas. "Mbak, ada seorang bapak bilang dia ayah Anda." Aku menutup mata sebentar. Lalu kubilang, "Suruh naik." Dia masuk dengan kemeja yang terlalu rapi, seolah pakaian bisa menolong orang menghadapi rasa bersalah. Ketika melihat ruang kerjaku, timku, dinding penuh konsep, dan layar-layar presentasi, dia tampak kehilangan pijakan. "Ayah tidak tahu," katanya pelan. Aku menahan senyum pahit. "Ya, itu memang inti masalahnya." Dia duduk. Untuk beberapa detik, kami hanya saling menatap. "Ayah gagal," katanya akhirnya. "Bukan sebagai pencari nafkah. Bukan sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai ayahmu." Kalimat itu begitu telanjang sampai aku tidak langsung tahu harus bagaimana. Dia melanjutkan, "Ayah kira diam itu netral. Ternyata diam itu memilih pihak yang paling keras suaranya." Aku merasakan tenggorokanku menegang. "Ayah lihat semuanya, Lina. Lebih banyak dari yang ayah akui ke diri sendiri. Tapi ayah selalu bilang, nanti juga kamu kuat. Nanti juga kamu baik-baik saja." Dan itu membuat ayah merasa tidak harus melakukan apa-apa. Aku menatap jendela di belakangnya. Kota bergerak di luar sana. Aku memang jadi kuat, kataku pelan. Tapi prosesnya mahal. Dia mengangguk, matanya merah. Ayah tahu. Dia tidak minta uang. Dia tidak minta bantuan untuk Raffi. Dia hanya duduk dan menerima setiap kalimatku. Tentang kecilnya aku. Tentang rasa malu. Tentang bagaimana rasanya jadi anak yang diperlakukan seperti figuran di keluarganya sendiri. Waktu dia pulang, dia berkata, "Kalau suatu hari kamu siap, ayah mau belajar jadi ayah yang lebih jujur." Meski telat. Aku tidak menjawab ya. Aku juga tidak menjawab tidak. Tapi untuk pertama kalinya,
Aku percaya mungkin dia benar-benar mendengar. Ibuku lebih lama, jauh lebih lama. Dia menulis pesan-pesan panjang tentang bagaimana dia merasa dikhianati, tentang bagaimana dia dibesarkan keras juga, tentang bagaimana dia tidak pernah bermaksud melukai, tentang bagaimana dia malu di depan keluarga besar setelah kejadian itu. Perhatikan baik-baik. Bahkan dalam permintaan maaf setengah matang pun, fokusnya masih dirinya sendiri. Aku tidak membalas. Sampai satu malam, berbulan-bulan kemudian, dia mengirim satu pesan yang berbeda. Bukan panjang, bukan puitis. Hanya begini, Mama menonton wawancaramu tadi. Kamu bicara tentang membangun tempat yang aman bagi orang lain untuk tumbuh. Mama sadar Mama tidak pernah jadi tempat aman itu buatmu. Kalau kamu tidak pernah memaafkan Mama, Mama paham. Tapi Mama ingin berhenti bohong pada diri sendiri. Mama menyakitimu. Dan Mama malu karena butuh waktu selama ini untuk mengakuinya. Aku membaca pesan itu sambil duduk di balkon apartemen. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena marah. Tapi karena beberapa kebenaran memang datang terlambat, lalu tetap terasa seperti sesuatu yang suci saat akhirnya tiba. Aku belum langsung memaafkannya. Maaf bukan saklar. Tapi aku membalas. Terima kasih sudah akhirnya jujur. Itu awalnya. Hubunganku dengan Raffi lebih rumit lagi. Setelah masalah finansialnya memburuk, karirnya ikut goyah. Orang-orang yang dulu memujinya mulai menjaga jarak. Hidup yang terlalu lama dibangun dari pujian ternyata rapuh sekali ketika realitas mulai meminta isi, bukan tampilan. Suatu malam dia menghubungiku. Bisa ketemu? Aku hampir menolak. Tapi ada bagian kecil dalam diriku yang ingin tahu siapa dia tanpa panggung keluarga. Kami bertemu di kedai kopi sederhana. Tidak ada jas mahal. Tidak ada jam mewah. Hanya Raffi, kaos polos, wajah lelah, dan dua tangan yang terus saling menggenggam karena tidak tahu harus ditaruh di mana. Aku benci kamu dulu, katanya setelah beberapa menit. Jujur sekali sampai aku hampir tersenyum. Kenapa? Karena kamu selalu kelihatan tenang. Waktu aku dipuja semua orang, aku pikir itu enak. Ternyata capek juga. Aku harus terus menang. Terus terlihat menjanjikan. Dan tiap kali lihat kamu diam saja, kerja saja, hidup saja, aku marah. Kayak kamu tidak main di permainan yang sama, tapi somehow kamu tetap bikin aku merasa kecil. Aku memandangnya cukup lama. Lalu aku berkata, aku tidak tenang, Kak. Aku cuma tidak punya kemewahan untuk meledak. Kalau aku berantakan, tidak ada yang akan menyapu serpihannya. Dia menunduk. Aku tahu sekarang. Kami bicara lama malam itu. Untuk pertama kalinya sebagai dua orang dewasa, bukan sebagai peran yang ditulis keluarga untuk kami. Dia minta maaf. Bukan minta maaf yang licin. Bukan yang disusupi pembelaan. Murni minta maaf. Untuk candaan-candaan itu. Untuk komentar merendahkan. Untuk menikmati posisi istimewanya. Untuk tidak pernah sekalipun bertanya bagaimana rasanya jadi aku. Aku tidak langsung memeluknya. Aku bilang, aku percaya kamu menyesal. Tapi kepercayaan dibangun dari pola baru, bukan satu malam yang emosional. Dia mengangguk. Aku tahu. Pelan-pelan, sangat pelan, keluargaku berubah. Tidak sempurna, tidak ajaib, tapi nyata. Ayah mulai rutin mengabari tanpa agenda tersembunyi. Kadang cuma tanya aku sudah makan atau belum. Ibu mulai belajar mendengar tanpa memotong. Kadang masih terpeleset ke pola lama, lalu berhenti dan memperbaiki diri. Raffi mulai bekerja lagi, kali ini lebih rendah, lebih sunyi, tanpa sorot pujian. Anehnya, justru di situ dia terlihat lebih manusia. Dan aku tidak kembali menjadi anak yang dulu. Itu penting. Karena banyak orang berpikir akhir yang bahagia berarti semuanya kembali seperti semula. Tidak. Kadang akhir yang sehat justru berarti semuanya tidak akan pernah seperti dulu lagi, dan itu hal terbaik yang bisa terjadi. Aku tetap menjaga jarak yang sehat. Aku tetap tidak mencampurkan urusan keuangan dengan rasa bersalah keluarga. Aku tetap menolak hadir di ruang manapun yang mengharuskanku menjadi versi kecil dari diriku sendiri. Tapi aku juga memberi ruang untuk kemungkinan. Untuk orang-orang yang benar-benar mau berubah. Bukan demi mereka. Demi diriku sendiri. Karena kebencian yang dipelihara terlalu lama juga bisa berubah menjadi penjara.
Setahun setelah pertemuan keluarga itu, kami berkumpul lagi di rumah nenek. Kali ini bukan untuk drama. Hanya makan siang sederhana. Nenek sudah lebih sehat. Ibuku tidak duduk seperti ratu yang mengatur semua orang. Ayah membantu menyiapkan piring. Raffi menuangkan minum tanpa diminta. Dan ketika salah satu tante mulai berkata, Alina, kamu MAH dari dulu emang anak kuat ya? Ibuku langsung memotong lembut, bukan. Dia bukan cuma kuat, dia juga sering dibiarkan sendiri. Dan itu salah kami. Ruangan hening sesaat. Aku menatap ibu. Dia tidak menatapku seperti meminta pujian. Hanya jujur. Itu mungkin terdengar kecil. Tapi bagiku, itu besar sekali. Karena perubahan sejati sering terlihat bukan dalam gestur dramatis, melainkan saat seseorang berhenti memoles masa lalu demi menyelamatkan harga dirinya. Kalau kalian tanya apakah aku akhirnya memaafkan ibuku, jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Aku melepaskan kebutuhan untuk menghukumnya selamanya. Aku menerima bahwa dia manusia yang dibentuk oleh luka, ego, ketakutan, dan kebiasaan buruk. Tapi aku juga tidak menghapus apa yang dia lakukan. Maaf yang dewasa bukan amnesia. Maaf yang dewasa adalah mengingat dengan jelas, lalu memutuskan bahwa luka itu tidak lagi boleh memegang setir hidupmu. Dan kalau kalian tanya apa yang kulakukan setelah ibuku mengadakan pertemuan keluarga untuk secara terbuka membuang anak seperti aku, jawabannya adalah ini. Aku tidak memohon. Aku tidak hancur di depan mereka. Aku tidak mencoba membeli cinta mereka dengan uang atau kesuksesan. Aku berdiri. Aku mengatakan kebenaran. Aku pergi. Dan setelah itu, aku membangun hidup yang tidak lagi bergantung pada apakah keluargaku sanggup melihat nilainya atau tidak. Itu yang mengubah segalanya. Karena pada akhirnya, nilai dirimu tidak dimulai saat keluargamu akhirnya mengakuinya. Nilai dirimu sudah ada jauh sebelum itu. Mereka hanya terlambat melihat. Dan keterlambatan mereka bukan bukti bahwa kamu kurang berharga. Itu hanya bukti bahwa pandangan mereka terbatas. Kalau kamu hari ini sedang hidup di keluarga yang selalu membandingkan, selalu mengecilkan, selalu membuatmu merasa cinta harus dimenangkan, dengar aku baik-baik. Kamu tidak gila. Kamu tidak terlalu sensitif. Dan kamu tidak harus terus-menerus melukai dirimu sendiri demi tetap dianggap anak baik. Kadang, bentuk cinta paling berani adalah menetapkan batas. Kadang, bentuk kedewasaan paling mahal adalah berhenti menunggu pengakuan dari orang-orang yang hanya menghargaimu saat kamu berguna. Dan kadang, momen ketika mereka membuangmu justru menjadi momen ketika kamu akhirnya menemukan dirimu sendiri. Aku Alina Pratama. Aku pernah jadi anak yang dibuat merasa bisa dibuang kapan saja. Sekarang aku perempuan yang tahu satu hal dengan sangat jelas. Tidak semua yang melepaskanmu sedang kehilanganmu. Kadang mereka hanya kehilangan akses kepada versi dirimu yang dulu rela disakiti demi tetap diterima. Dan percaya padaku, versi itu memang harus kamu tinggalkan.